Kita hidup di zaman yang berbeda dari nenek moyang kita. Dahulu, manusia menatap langit malam untuk mencari jawaban. Kini, manusia menundukkan kepala menatap smartphone. Pertanyaan yang dulu dilemparkan kepada bintang-bintang, kini dilemparkan kepada mesin pencari. Kata-kata yang dulu diucapkan dalam doa, kini ditulis di kolom pencarian. Generasi sekarang bertanya, siapa manusia pertama? Tetapi mereka tidak lagi mendengar jawaban dari guru spiritual atau tetua desa. Mereka mendengar jawaban dari algoritma. Mesin memberi potongan teks, video singkat, atau artikel yang berusaha menjawab dalam hitungan detik. Seolah-olah pertanyaan purba yang selama ribuan tahun menggetarkan hati manusia, kini bisa dijawab hanya dengan satu klik. Disinilah agama menghadapi ujian besar. Agama di era digital sering diperlakukan seperti penenang instan. Banyak orang mencari kutipan singkat, video ceramah 1 menit, atau ayat motivasi yang bisa meredakan keresahan seketika. Agama dikonsumsi seperti hiburan, cepat, praktis, dan menenangkan. Tetapi seperti obat tidur, efeknya hanya sementara. Ia meredakan, tetapi tidak menyembuhkan. Ia menenangkan, tetapi tidak mendalam. Namun, ada juga mereka yang menjadikan agama sebagai pemandu kesadaran. Mereka tahu bahwa jawaban tidak bisa dipotong menjadi 1 menit video. Mereka membaca lebih dalam, merenung lebih lama, dan berani menafsir ulang simbol-simbol lama dalam cahaya zaman baru. Mereka mendengarkan ceramah dengan kritis, mengaitkannya dengan ilmu pengetahuan, seni, dan pengalaman hidup. Mereka tahu agama bukan sekadar jawaban siap saji, melainkan jalan panjang yang harus dijalani dengan sabar. Perbedaan ini menciptakan 2 kelompok besar. Kelompok pertama mencari kepastian cepat. Mereka menginginkan jawaban yang menenangkan, tanpa perlu proses. Tetapi jawaban cepat seringkali menutup pintu pertanyaan lain. Mereka berhenti di permukaan, merasa cukup, padahal pencarian baru saja dimulai. Kelompok kedua mencari kedalaman. Mereka rela hidup dengan pertanyaan yang belum selesai. Mereka mengerti bahwa iman sejati bukan berarti tidak ada keraguan, melainkan keberanian berjalan di tengah keraguan. Bagi mereka, agama bukan garis akhir, melainkan peta yang menuntun di jalan panjang misteri. Bayangkan perbedaan ini seperti 2 orang yang berdiri di tepi laut. Yang satu puas melihat ombak di permukaan, merasa sudah mengenal laut hanya karena melihat air yang bergelombang. Yang lain memilih menyelam, merasakan arus bawah, melihat terumbu karang, bertemu makhluk laut yang tak pernah tampak di permukaan. Keduanya sama-sama berada di laut, tetapi pengalaman mereka berbeda. Demikian pula agama di era digital. Apakah hanya dilihat di permukaan, ataukah dijelajahi ke kedalaman? Ada satu hal penting yang membuat tantangan ini semakin besar: algoritma tidak pernah netral. Mesin pencari dan media sosial tidak dirancang untuk menuntun manusia pada kebenaran, melainkan pada apa yang paling banyak diklik, paling banyak dibagikan, dan paling lama ditonton. Artinya, jawaban-jawaban dangkal lebih sering muncul di depan mata, sementara refleksi mendalam sering tenggelam di bawah arus. Di sini kita melihat paradoks. Di era digital, manusia seolah memiliki semua jawaban, tetapi justru kehilangan kedalaman. Informasi berlimpah, tetapi makna semakin langka. Agama yang seharusnya menjadi jalan kesadaran berisiko berubah menjadi sekadar konten. Namun, selalu ada jalan lain. Orang-orang yang sungguh mencari tahu bahwa agama tidak bisa dipotong-potong menjadi cuplikan pendek. Mereka tahu bahwa perjalanan spiritual membutuhkan waktu, kesabaran, dan keberanian menanggung ketidakpastian. Mereka tidak menyerahkan pertanyaan hidup kepada algoritma, tetapi menaruhnya di dalam doa, refleksi, dan dialog batin yang mendalam. Maka, di era digital ini, agama kembali diuji. Apakah ia akan dibiarkan menjadi sekadar penenang instan, atau tetap dijaga sebagai pemandu kesadaran? Jawabannya ada pada setiap kita.
Jika kita menjadikan agama sekadar kutipan singkat, ia akan berhenti menjadi jalan. Tetapi jika kita berani mendalami simbol, merenungkan kisah, dan menjadikannya kompas batin, maka agama tetap bisa menjadi cahaya yang menuntun di tengah dunia yang bising oleh notifikasi.